Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mahasiswa Jakarta jurusan Hukum Ekonomi Pak, semester 6. Di sini kami ada tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum. Di mana ini tugasnya itu sebagai wawancara salah satu profesor hukum. Dan kebetulan di sini yang kami wawancarai Bapak sendiri sebagai profesi advokat. Nah, di sini terkait dengan tugas ini kami ingin mewawancarai seputar dengan kode etik hukum dari profesi advokat. Oke, silakan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kami sudah siapkan juga ya, ada terkait dengan aturannya, bagaimana sanksinya, pelanggaran apa saja yang bisa jadi kode etik itu, kemudian bagaimana cara memitigasi terhadap pelanggaran tersebut. Sebelum itu saya Ahmad Abdul Rahman. Kami ingin mewawancarai Bapak sebagai profesi advokat. Nah, sebelum itu kami mau menanyakan Pak terkait sebelum jadi advokat ini, bagaimana caranya agar bisa menjadi advokat seperti Bapak? Oh, persyaratannya diatur dalam undang-undang advokat bahwa kalau advokat itu dia harus sarjana dengan latar belakang hukum. Dengan latar belakang hukum itu ada 3 jurusan, satu ilmu hukum, kedua syariah, yang ketiga adalah kepolisian. Jadi sarjana ilmu kepolisian pun bisa menjadi seorang advokat. Setelah dia sarjana dari 3 latar belakang ini, dia harus mengikuti pendidikan keahlian untuk pendidikan advokat yang diselenggarakan oleh asosiasi bekerja sama dengan perguruan tinggi. Dia lulus dari pendidikan ini, dia ikut tes. Kemudian kalau sudah lulus tes, dia harus mengikuti magang minimal 2 tahun dengan beberapa perkara yang harus disampaikan kepada asosiasinya. Kalau sudah lulus, barulah diajukan, diangkat sebagai anggota dulu oleh masing-masing asosiasi. Nah, kemudian dari keanggotaannya dia diajukan untuk diambil sumpahnya sebagai seorang profesi. Setiap profesional itu ada sumpah yang harus dipegang dan dibaca di hadapan publik bersama-sama, maksudnya menjadikan dia terikat dengan kode etik dan terikat dengan sumpahnya sebagai seorang profesional. Harus profesional, istilahnya profesi itu adalah orang yang punya hubungan dengan sumpah, oath. Dan salah satu definisi dari profesional itu adalah oath, sumpah. Kemudian sumpah itulah yang membuat dia menjadi seorang profesional. Tanggung jawabnya adalah dengan sumpah. Dia diajarin soal definisi profesi? Udah ada kan, dia oath, hubungannya dengan oath, sumpah. Kalau semisal dengan profesi yang menjadi advokat buat tahun-tahun sebelumnya atau tahun lebih lama lagi, itu apakah ada perubahan terkait dengan aturan untuk menjadi advokat tersebut? Nah, persoalan perubahan sih secara umum nggak ada, tapi implementasinya bisa berbeda-beda dari prosedur yang saya sampaikan karena munculnya banyak profesi, asosiasi profesi. Ya seperti beberapa profesi yang masih utuh ikatannya, gitu ya, kayak notaris misalnya, kejaksaan apalagi ya, kemudian pemerintah, hakim bisa dikontrol, gitu ya. Advokat hari ini menjadi satu-satunya profesi yang sangat rentan dan terbuka karena sekarang saat ini mungkin sudah ada lebih dari puluhan, yaitu ada puluhan asosiasi advokat gitu, yang awalnya di satu, ya,
sempat disatukan oleh undang-undang advokat. Menurut saya sebelumnya banyak, ada sekitar 7 organisasi yang ikut mendirikan Pradi. Nah, setelah munculnya Pradi, kemudian akhirnya tidak mampu mengumpulkan profesi advokat ini dalam satu wadah, pecah, muncullah KAI. Beda dengan AI. AI itu organisasi pendiri, jadi ada 7 organisasi, ya, itu disebut di dalam undang-undang. Nah, muncul beberapa macam lembaga-lembaga atau asosiasi baru, dan sampai hari ini mungkin bisa puluhan. Nah, karena banyaknya, akhirnya tidak seragam lagi dalam pelaksanaan untuk pengangkatan profesi. Jadi seragam itu misalnya dalam kasus perhitungan waktu magang. Kalau di Pradi itu kan dulu magang hanya dihitung setelah dia dinyatakan lulus, gitu ya. Setelah dinyatakan lulus baru bisa ikut magang. Jadi jaraknya 2 tahun. Panjangnya ya 2 tahun itu dihitung dengan rekomendasi dari seorang advokat yang telah beracara setidaknya 7 tahun. Menangani kasus berapa perdata, 3 perdata, 3 pidana, dan 3 perkara yang lainnya. Beberapa asosiasi yang lain sekarang menghitung masa usia magang itu tidak mesti harus dia lulus. Bahkan ada yang menghitung sejak lulusnya itu bukan lulus ujian, tapi lulus kuliah. udah apa itu Pak? Ya, yang menghitungnya sejak lulus kuliah. Bahkan ada lagi yang lebih parah lagi, belum kuliah pun sudah bisa dihitung. Sehingga di sini terjadi ya persoalan di dalam implementasinya terkait dengan magang terutama gitu ya. Karena banyaknya asosiasi itu mereka lebih rebutan soal keanggotaan. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena terjadi urusannya rebutan keanggotaan. Semakin cepat banyak anggota, mana aja mereka bisa percepat prosesnya, mereka tampung asal mau menjadi anggota asosiasi mereka. Itu yang membuat tahapan-tahapan itu tidak lagi normal gitu ya. Tidak banyak advokat muda saat ini baru lulus kemudian ke KPA tiba-tiba udah bisa jadi advokat, dan itu membuat mereka akhirnya tidak punya pengalaman yang cukup sebagai seorang profesional, dan itu tentu sangat berpengaruh dan berdampak buruk terhadap reputasi profesi advokat. Gitu. Kemudian terkait kode etik Pak, apa saja kode etik advokat itu? Ya, kode etik itu sudah disusun sejak tahun 2002 oleh 6 lembaga pendiri, harusnya 7 APSI waktu itu belum lahir, Asosiasi Pengacara Syariah. Jadi 6 lembaga pada saat mau lahirnya undang-undang advokat, mereka sepakat sudah menyusun kode etik advokat bersama-sama. Ya dalam beberapa pasal itu, dalam beberapa bab banyak. Kalau dirinci lebih banyak isinya gitu ya. Jadi secara umum adalah pengaturan tentang pada kondak etika seorang profesional yang kurang lebih sama sebenarnya pengaturannya dengan profesi-profesi lainnya, gitu ya. Tentang misalnya mengatur sikap pribadi advokat seperti apa, dengan dia harus bertindak jujur, terbuka dengan kliennya, punya hak untuk menolak atau menerima sebuah perkara, kan? Tergantung keahlian dan tidak boleh berdasarkan sara. Hubungan dia dengan sesama profesional profesi lainnya seperti apa, tentang advokat yang lain itu juga diatur relasinya, hubungannya dengan klien tentu diatur, kalau tidak bisa meninggalkan dan tidak bertanggung jawab terhadap kliennya, tidak bisa memeras kliennya, gitu ya, macam-macam gitu. Jadi hubungannya dari sisi personal, interpersonal dengan sesama advokat, demikian juga dengan klien sebagai pihak yang memberikan pekerjaan, kemudian dengan profesi lainnya juga seperti apa diatur semua di dalam kode etik. Ya. Kalau misal kayak contohnya kalau klien sendiri itu sebagai saudara itu boleh Pak? Advokat menjadikan klien itu saudara itu dijadikan Pak? Tidak ada, kalau itu tidak ada larangan.
Ya, tidak ada larangan. Beda dengan aturan tentang saksi di persidangan. Kalau ini kan dia membela hak siapapun, bahkan termasuk saudaranya yang butuh bantuan. Kalau dia merasa dia sanggup dan mampu, dia malah punya kewajiban apalagi saudara. Bahkan suami istri pun juga bisa. Bisa, nggak ada masalah. Kalau misalnya kayak apa namanya advokatnya itu nah, jadi semisal itu merupakan perbedaan utama dengan profesi kayak hakim kan. Kalau hakim itu tidak boleh mengadili saudaranya, sedangkan kalau advokat itu boleh menjadikan Karena kan dia membela kondisinya. terus namanya membela gitu ya Pak. Ya, kan dia membela hak-hak. Dia membela hak-hak, tidak dalam posisi menghakimi. Beda ya? Iya. Kalau hakim ini kan dia harus memutus apa namanya tentang kebenaran yang kalau dia punya hubungan kekeluargaan, kekerabatan itu dianggap bisa tidak objektif. Kalau dalam proses pembelaan terhadap hak itu tidak ada batasannya. Gitu, karena dia tidak terus jadi menetapkan ya, membuat putusan terhadap sikap yang dilakukan oleh keluarganya, tapi dia membantu mengajarkan dia melindungi haknya misalnya sebagai warga negara, itu nggak ada masalah. Selanjutnya pelanggarannya bagaimana sih Pak yang bisa dikatakan itu melanggar kode etik seorang advokat? Ya tentu secara literally adalah terhadap norma yang sudah dituangkan dalam kode etik, gitu ya. Norma itu, tadi saya bilang misalnya yang paling sering itu adalah konflik of interest. Mana ya? Ini kan norma yang umum terhadap semua profesi, bukan hanya profesi, bahkan apa namanya jabatan secara eksplisit dilarang untuk bersikap konflik of interest. Nah, tapi dalam kasus konflik of interest terkait dengan membela kepentingan saudara itu kan tidak dikategorikan sebagai konflik of interest, gitu ya. Yang sering muncul itu konflik of interestnya adalah begini, dia membela si A, kemudian karena nggak punya hubungan baik lagi misalnya, atau ada masalah lah terkait dengan pembayaran atau apa, tiba-tiba dia pindah membela si B yang sebenarnya si B ini adalah lawan dari si A. Di situ baru dikategorikan sebagai konflik of interest. Hubungan gitu ya, antara dua orang kliennya ini punya hubungan terhadap satu kasus yang kurang lebih sama. Itu yang paling sering muncul. Jadi dia menyeberang cross objektif istilahnya, hanya karena merasa tidak diperhatikan, ya tidak terpenuhi gitu hak-hak dia misalnya dari kliennya. Ini yang paling sering terjadi. Ya. Terus menjanjikan yang berlebihan itu juga sering terjadi. Menjanjikan kemenangan itu sebuah larangan. Tidak boleh seorang profesional menjanjikan kemenangan atau apapun yang terkait dengan profesi dia. Misalnya kalau dokter menjanjikan, oh pasti hidupku aman. Nah, misalnya udah bersekarat orang datang, kemudian dia kasih angin sorga, ya, dia bilang, oh itu tenang aja, pokoknya di tangan saya semuanya pasti sehat. Nah itu udah melanggar. Boleh. Advokat pun begitu, ketika ada orang datang membawa masalah, dia nggak bisa boleh tidak dilarang untuk mengatakan bahwa pasti nanti akan selesai masalahnya dengan saya. Nah, itu paling sering gitu ya, dengan janji-janji manis akhirnya ternyata realitasnya tidak sesuai. Itu juga banyak klien mengajukan keberatan terhadap cara-cara yang dilakukan oleh advokat dalam menangani untuk mendampingi klien yang menyelesaikan masalah. Kalau semisal si pengacaranya atau advokat ini memenangkan suatu perkara, tapi klien ini memberikan fee di atas kemarin itu Sah. fee sah. Success fee namanya, sah. Dan fee itu bermacam-macam jenisnya. Ya. Ada professional fee, operational fee, ada success fee, bahkan sekarang ada sitting fee, Macam-macam. ya, macam-macam gitu ya kategorinya. Selama itu diperjanjikan dan disetujui oleh masing-masing pihak, ya itu menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Jadi nggak apa-apa itu Pak ya. Justru di situ Keuntungan bagi kan, advokat. ya kan mereka ini kan jasa, Iya. pekerjaan jasa.
Jadi yang tidak apa namanya digaji oleh negara, beda dengan jaksa, hakim, misalnya, ya kan, bahkan dokter pun misalnya dia bisa memungut jasa, ya kan, dari biaya yang misalnya dokter puskesmas, ya tidak semuanya gratis. Ada biaya-biaya yang dibebankan, namun biaya itu harus ditentukan oleh pemerintah. Sebelum ini Pak, apakah kayak ada badan pengawas terhadap advokat ini, profesi ini Pak? Kode etik ditegakkan Dewan Kehormatan. Setiap asosiasi itu harus punya Dewan Kehormatan itu, bertugas menjadi semacam pemutus terhadap pelanggar-pelanggar kode etik gitu ya. Dan tadi dengan pecahnya asosiasi ini, tidak semua asosiasi itu punya Dewan Kehormatan. Ya, kode etik ini pun tidak jelas gitu dalam pelaksanaannya. Organisasi yang besar yang udah lama gitu kayak Peradi, ya mereka punya tentunya gitu untuk menjaga kode etik ini sebagai salah satu bagian dari unsur profesionalisme adalah adanya kode etik dalam lembaga yang menegakkan itu. Dan kode etik disebutkan ada Dewan Kehormatan. Nah, belakangan karena banyaknya asosiasi ini ada upaya untuk menegakkan kode etik ini agar lembaga ini atau profesi yang beruahnya terjaga gitu ya, profesi yang berdiri, kalau istilah mereka itu profesi yang sangat terhormat tapi faktanya tidak terhormat karena ada di banyak apa namanya ya profesional yang tidak mengerti tentang kode etik. Ada keinginan dari beberapa lembaga ini untuk bersatu setidaknya dalam hal pembentukan Dewan Kehormatan, setidaknya itu sudah berkali-kali tapi sampai hari ini pun gagal gitu ya terwujudnya. Kalau saya pribadi memandang ini baik gitu. Setidaknya semua asosiasi itu harus bergabung dalam sebuah Dewan Kehormatan yang Dewan Kehormatan ini bisa menyelesaikan gitu perkara-perkara dan dugaan pelanggaran kode etik dari asosiasi manapun dia. Ya biar kalau ada masuk orang masyarakat tahu mau kemana, mau mengadukannya gitu. Kalau itu banyak asosiasinya karena kantornya nggak jelas, Mau kebingung. ya nggak bisa gitu. Akhirnya orang kayak begini gentayangan terus. Ya, apa namanya menimbulkan banyak korban masyarakat yang menggunakan jasa. Kalau semisal dari Dewan Pengawas ini menemukan pelanggaran ya, terhadap advokat itu sanksinya bagaimana? Ada sanksi ya, mulai diatur di dalam kode etik ya kan, mulai yang namanya sanksi etis kan berbeda dengan sanksi pidana. Ya. Ada kategorinya gitu ya, mulai dari peringatan gitu terhadap pelanggaran itu sampai yang paling tertinggi adalah pencabutan profesinya, status profesi ya. Nah tadi karena banyak asosiasi ini dan ini juga dicontohkan oleh senior ketika dia dipecat di satu organisasi dia hengkang pindah ke organisasi yang lain, Itu boleh. nah itu yang terjadi, itu yang membuat akhirnya yang kita bilang nggak terhormat sama sekali gitu. Ya sekedar mau ngambil contoh lah yang paling kalau anda kenal namanya Todung Mulya Lubis ya, jadi dipecat di KAI, kemudian dia balik lagi ke AI sebagai ketua AI, dia bilang ya saya masih sebagai ketua AI dan kemudian kembali menjadi advokat lagi meskipun dia dari sekarang di organisasi yang lain gitu ya, di Peradinya dia dipecat gitu. Dan banyak yang kayak begitu senior gitu. Itu akhirnya membuat contoh tidak baik bagi para senior yang lain yang mereka merasa ya seniornya aja kayak begitu ya kan, Ya. Kemudian dipecat satu, kalau Jadi dipecat kayak pindah aja lagi ke yang lain ya. Itu karena terlalu banyak sekarang asosiasi, banyak kok yang mau nampung gitu ya. Jadi kayak gak ada satu pusatnya gitu ya. Bagi Karena pengawas. gara-gara pecah itu kayaknya kan ya memang ide unifikasi ya istilahnya penyeragaman atau penyatuan terhadap organisasi ini masih terus muncul melihat persoalan-persoalan seperti ini ya, antara kode etik. Tapi di sisi lain ya sudah kadung pecah dinikmati aja sekalian ya kan, dinikmati rame-rame ya, dengan cara tadi ya,
eksis masing-masing, terserah. Ya, kalau misalnya ya tentu yang dirugikan adalah masyarakat. Makanya saya tadi setuju dengan pandangan oke lah asosiasinya boleh banyak, tapi terkait dengan penegakan kode etik ini harus dibuat sebuah forum gabungan untuk memudahkan masyarakat dimanapun mereka berada seluruh wilayah Indonesia bisa mengajukan kalau ada dugaan terkait dengan penyalahgunaan kode etik. Contohnya itu gimana kalau pelanggaran kode etik yang biasa sampai di depan? Yang paling sering tadi kalau Anda baca misalnya kasusnya Bang Todung ya kan, dia dilaporkan oleh Hotman Paris pengadunya sama advokat pengadunya pada kasus yang terkait dengan utang Indofood kalau masalah saya. Dulu Bang Todung di-hire oleh negara untuk membantu negara dalam proses utang BLBI. Dan kemudian masa kontraknya habis, dia membela Indofood. Indofood adalah salah satu pasien BLBI. Pasien BLBI. Nah, si siapa? Todung, apa si lapornya ini tadi si Hotman Paris, dia berada pada posisi di perusahaan lawan yang ingin mengejar utang dari BLBI ini di Indofood. Nah, saya merasa ini Bang Todung melanggar kode etik menurut Hotman. Kenapa? Karena dia dulu pernah menjadi bagian dari tim yang ikut ngejar utang-utang ini. Kemudian sekarang dia belain pula orang yang punya utang ini. Iya sih. Gimana kira-kira? Iya. Ya kan? Tapi siapa yang nggak mau belain? Utangnya nggak main-main, puluhan triliun. Iya. Kita menang kan berapa fee yang diterima? Kali advokat. Itu yang terjadi gitu. Dan dipecat Bang Todung oleh Peradi tadi itu. Tapi kemudian dia dengan mudahnya balik lagi ke organisasi lama dia. Mau apa? Tidak. Contoh yang gede lah. Banyak contoh kecilnya yang lain. Sama juga. Oh ternyata bayi Negara apa? terus ya. Bagaimana cara memitigasi adanya pelanggaran kode etik dalam proses Ya tentu kan itu yang tahu hanya klien ya. Atau dalam kasus yang tadi misalnya dilihat dari sisi relasional. Ini kan harus dilihat dari sisi relasional untuk kasus tertentu yang dianggap tadi ada konflik of interest. Jadi harus tergantung pada jenis pelanggaran atau dugaan pelanggaran kode etiknya seperti apa. Dalam hal tertentu kan ada hal yang sangat privasi sifatnya, hanya klien yang tahu. Nah, tapi tadi persoalannya kliennya kadang nggak ngerti mau kemana dia ngadunya. Yang kedua, seperti apa mekanismenya dan seterusnya. Mekanisme pengaduan. Nah, kemudian kadang juga berhadapan dengan persoalan ya nanti nggak enak dan seterusnya gitu ya dengan pengacaranya. Itu yang jadi persoalan gitu untuk menegakkan kode etik ini. Dan belum lagi ya tidak semua klien juga tahu tentang kode etik itu seperti apa. Karena yang punya tanggung jawab adalah klien kan, makanya yang lebih sering terjadi adalah aduannya sesama advokat. Perkara yang kaitan kayak Ya, misalnya gitu, ya kan. Kasus yang lain misalnya kan advokat dilarang ngambil perkara temannya, gitu. Itu juga kadang memicu konflik, ya, tanpa ada surat yang secara tegas menyatakan dari kliennya sudah putus. Nah, ya. Dalam banyak kasus kan kadang relasi itu tidak semata-mata dibangun berdasarkan kontrak. Lebih banyak surat kuasa saja yang sudah dijadikan dasar sebagai adanya kontrak hubungan kontraktual. Nah, pembatalan surat kuasa kalau dia sudah berjalan dalam persidangan itu kan kadang nggak gampang. Ya, bisa aja misalnya jalan surat kuasanya dicabut muncul surat kuasa yang baru. Nah, itu kan kadang memicu konflik juga antar advokat.
kok nyabot ini kerjaan kita ya kan. Iya. Muncul isu gitu. Jadi memang ya harus dilihat dari jenisnya, jenis pelanggarannya seperti apa dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran itu, dan ya mekanismenya pun kadang ya tadi yang satu anggota AI, yang satu anggota mana, yang satu mana, jadi kan ini kesulitan juga. Saling bingung. Ya, banyaknya itu ya. Ide aja mulai pecah gitu muncul organisasi yang baru. Itu sanksinya sebelum pencabutan apa ada Ya tergantung jenis pelanggaran, jenis pelanggarannya gitu kan. Ya kalau dianggap ringan, kalau peringatan. Kalau dianggap ini udah berat, tadi udah parah, Baru cabut. ya tadi konflik interest tadi yang serius gitu kan, dan berdampak tadi terhadap substansi hukumnya, ya biasanya sampai pada pemberhentian. Kan saat ini pemberhentian dia sebagai anggota kan tidak otomatis tadi membuat dia berhenti sebagai profesional, karena dia bisa pindah lagi yang gampang. Iya, banyak yang nampung. Nah itu soal kecuali yang lain nggak nampung, udah sepakat pokoknya siapapun yang dipecat nggak boleh ditampung. Nah itu baru ya. Kalau misal dari advokat ini pindah ke profesi lain bisa Pak? Kayak masuk kejaksaan atau ke hakim, polisi. Sah-sah aja, misalnya diterima pun enggak. Tergantung ya. Enggak Tergantung. kan? Kalau untuk jaksa ada batas usia, hakim ada mekanismenya. Yang banyak itu kejadiannya begini, mantan hakim, mantan jaksa, mantan polisi jadi pengacara. Jadi sekarang advokat itu menjadi profesi sampah, nampung para pensiunan. Kayak ada upaya beberapa kawan ini kepingin judicial review ke MK untuk memberikan batasan usia terhadap orang yang bisa jadi advokat, bukan batas usia pensiun. Ingat ya. Kalau profesi yang lain kan ada batas usia pensiun, misalnya kayak notaris, ada batas usia minimal juga. Nah, tapi ini batas usia maksimal untuk dia bisa bergabung. Kenapa? Agar tidak tadi diisi oleh para pensiunan ini. Bisa bayangkan sekarang pengacara muda, Anda bersaing dengan mantan jaksa, mantan hakim. Mau cari kliennya bagaimana? Mereka udah punya relasi, Iya. udah tua, udah punya pengalaman. Dan tahu mekanismenya juga. Ya tentu klien akan lebih percaya dan mau bayar mahal mereka ketimbang yang muda-muda masih belum punya pengalaman. Baru beberapa bulan Ya, jadi advokat. saat ini. Iya. Rentan sekali advokat yang udah diisi oleh begundal-begundal ya kan, orang-orang yang udah tua, yang udah pensiun, buka kantor pengacara. Berarti lagi diambil sumpah lagi dong itu pensiunan. Oh iya, mereka ikut lagi mekanisme ya, tapi kan dengan posisi mereka gampang lah semua. Iya. Siapa yang, atau asosiasi mana yang menolak? Kalau udah ada backgroundnya ya. Pak, apakah ada saran bagi generasi muda belum kita Saya menjadi salah advokat? Yang itu pilihan ya, satu pilihan. Profesi itu banyak. Hukum sekarang apalagi berkembang dari legal drafter. Dan juga ada ya kurator ya, kurator itu bisa pasca advokat ya, maksudnya setelah advokat banyak intinya peluang. Yang paling penting itu tadi seorang profesional yang betul-betul bertindak menjaga etikanya. Tidak, yang minim saat ini itu adalah orang yang punya etika dalam melaksanakan kehidupannya, tidak apapun, apalagi kalau sudah jadi profesional. Akhirnya ya semeraut lah semua, karena orang sudah puas dan liar, karena merasa tidak ada aturan yang perlu ditakuti dalam melaksanakan langkah-langkah hidup. Itulah pentingnya orang punya etika, lebih apapun. Etika itu yang utama, itu yang menjadi landasan moral dia untuk memperjuang hak-hak orang lain. Bagaimana bisa dia memperjuangkan hak orang lain dengan cara dia melakukan itu dengan cara yang tidak beradab, tidak etik.
saya begitu, apapun profesi Anda, mau jadi apapun, jadi masuk jadi advokat yang jumlahnya saat ini tumbuh sangat signifikan gitu ya. Ya pilihannya adalah lakukan tugas dengan penuh nilai etika. Karena itu yang bisa membuat kita punya reputasi, bukan semata-mata mengejar materi. Mengejar materi doang nanti banyak klien kena tipu. Kerjaan Anda cari tipu-tipu aja kayak kalian. Ada biaya tambahan ini Pak, ada biaya ini tuh, akhirnya pusing ujungnya ya kan. Iya. Ya, tambahan biaya yang banyak sebenarnya nggak ada, ya kan? Kenapa ya? Karena ya tadi ada keinginan untuk terus memperpanjang masalah, bukan menyelesaikan masalah. Iya. Dan pikirnya begitu kan, sudah nggak ada etika. Jadi saran saya begitu. Nah profesi ini tadi rentan karena lebih terbuka dengan banyak asosiasi. Beda dengan luar negeri, orang yang menjadi profesional hukum itu sangat dihormati. Gitu ya. Kalau menjadi pengacara itu sesuatu yang sangat mulia. Yang paling tinggi ya tentunya hakim, berat. Gitu. Kita kan juga kita bisa lihat hakimnya dia bisa Di dapat gratifikasinya. soalnya kita kalau kita pembobroknya kalau hakim itu adalah yang tertinggi moral harus. Kalau hakimnya tidak kayak begitu jangan bayangkan yang lain. Iya. Itu yang terjadi karena etika kan sudah nggak ada nilai dia dalam hidup yang dia kejar hanya kepentingan pribadi. Padahal tadi saya udah bilang ketika dia masuk pada menjadi seorang profesional dia diambil sumpah ini yang membedakan posisi dia dengan pekerjaan biasa. Iya, sumpah ini. Tapi kita sumpah ya sumpah. Bahkan senengnya disumpah-sumpahin. Iya. Betapa sudah rusaknya karena tidak ada harga lagi dari lidah. Jadi mulut kita pun tidak bisa dikontrol. Ketika seperti itu, ketika publik tentunya bukan kita personal, saya nggak bicara kita personal dalam pengertian ya dia mau kawin cerai mau apa ya dia ya dia perlu banyak simpanan atau kalau bisa hidupnya silakan aja, tapi jangan merusak nilai-nilai publik dengan jabatannya. Itu yang jadi masalah. Hukum ditransformasikan, ya. Semua angkanya semua bisa soal nominal, gitu. Jadi mengedepankan kayak moralitasnya gitu ya Pak. Itu yang paling utama, moral itu yang utama. Dan kita saat ini, Anda bisa lihat saya merasa kita ini sudah krisis moral sangat mentok secara moral publik yang masuk sekali dari moral. Saya berbicara soal moral pribadi lah, selama itu tidak masuk ke wilayah publiknya, ya dia mau gimana kayak urusannya sama sembahyang, dia mau enggak, mau sekolah itu kan urusan masing gitu ya, soal pribadinya. Tapi kan sebenarnya nyata orang yang soal pribadi itu kan harusnya juga soal juga secara sosial. Jadi kita kan kebalik. Jadi nggak ada dampak menurut saya. Iya. Kelihatan lo soleh tapi nggak tanya aku. Enggak. Perampok, gitu loh. Perampok kena umat, ya kan? Iya. Umroh rutin, haji rutin, nggak tanya koruptor. Iya. Itu terjadi. Iya, dan dia nggak peduli. Setelah itu kan nggak peduli. Nah itu sensasinya. Nah, kalau nggak kayak begitu, kalau negara kita ini bertahan sampai kapan ya, sisi korupsi sebenarnya. Iya Pak. Gitu gimana? Ada lagi? Lagi. Ya mungkin Pak kayak gitu di waktu yang singkat ini alhamdulillah kami mendapatkan banyak masukan tambahan dan juga pengetahuan terkait dengan profesi advokat. Insya Allah mungkin dari kami ada yang bisa menuliskan kayak Bapak. Ya mungkin Pak kayak gitu aja. Terima kasih banget atas waktunya yang Bapak bisa luangkan kepada kami di waktu Bapak yang sibuk. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.